hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung dalam kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa Persada TV atau TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada melalui akun manapun. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang hari kiamat. Kita sedang membahas dalil-dalil atau bukti-bukti bahwa kiamat itu ada, dan salah satu yang terjadi pada hari kiamat adalah dibangunkannya kembali, dihidupkannya kembali seluruh makhluk yang pernah hidup di dunia lalu mati. Jadi kiamat terjadi ketika alam jagat raya ini hancur, terus dibangkitkannya kembali seluruh makhluk, baik dari kalangan manusia, jin, binatang, termasuk para malaikat, terus sampai proses hisab, sampai berakhir di surga dan di neraka. Itu semuanya kiamat. Nah, salah satu kejadian luar biasa yang akan terjadi di hari kiamat adalah dihidupkannya kembali makhluk yang sudah mati, baik matinya sejak zaman dahulu ketika masih di dunia, ataupun pas matinya pas kiamat terjadi. Mati semuanya, lalu mereka dihidupkan kembali. Nah, salah satu di antara dalil yang menyatakan Allah akan menghidupkan kembali, dan itu mudah bagi Allah, adalah beberapa kejadian di dunia di mana orang yang sudah mati itu bisa dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, baik orang ataupun binatang. Dan itu sesuatu yang amat sangat mudah bagi Allah, tidak sulit. Jangankan menghidupkan kembali orang yang sudah mati, menciptakan langit dan bumi ini yang dahsyat, yang besar, yang kompleks, yang komprehensif, itu mudah bagi Allah. Padahal itu jauh lebih susah, tapi mudah bagi Allah. Apalagi menghidupkan manusia yang sudah mati. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apa kalian yang lebih susah penciptaannya ataukah langit? Tentu saja lebih susah menciptakan langit. Langit yang lebih susah pun mudah bagi Allah diciptakan. Apalagi manusia. Menciptakan manusia pertama kali tanpa model, tanpa contoh, mudah bagi Allah. Apalagi mengembalikan manusia yang pernah hidup, lalu mati, lalu nanti dibangkitkan lagi, mudah bagi Allah. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia di dunia, Allah telah membuktikan beberapa kasus, beberapa peristiwa Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati, yang sudah hancur, yang sudah tinggal tulang belulang. Oleh Allah dihidupkan seperti sedia kala. Di antaranya apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 5556. Allah berfirman, berkata kaum Nabi Musa kepada Musa dari kalangan Bani Israel, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kata Bani Israel, kami tidak akan iman kepada engkau, hai Musa, sampai kami bisa melihat Allah secara jelas. Apa yang terjadi? Fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun.
Maka kalian, yaitu Bani Israel itu kemudian disambar oleh petir. Kalian melihat. Kemudian kalian mati. Mati benar-benar. Apa yang terjadi setelah itu? Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian setelah itu kami bangkitkan kembali kalian setelah kematian kalian. Kami hidupkan lagi kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Ini kasus yang pertama. Sangat mudah bagi Allah. Kalau dikatakan itu kan masih utuh jasadnya belum dikuburkan. Mati seketika itu juga berapa lama kemudian dalam keadaan jasad masih utuh dibangkitkan kembali. Masih agak masuk akal. Oke. Kita beralih ke yang lain. Masih di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Saat itu terjadi pembunuhan seseorang. Siapa pembunuhnya tidak diketahui. Lalu korban pembunuhan itu seperti biasa diurus lalu dikuburkan. Sudah masuk ke alamku, ke lubang kubur. Nah, lalu orang-orang ingin mengetahui siapa sih pembunuhnya. Tapi nggak ada saksi, tidak ada bukti. Susah menelusurinya. Mereka berbondong-bondong datang ke Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Lalu atas petunjuk Allah Nabi Musa menyuruh agar Bani Israel ini menyembelih seekor sapi. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih, bukan menyembah afan, menyembelih sapi. Lalu mereka bertanya sapi yang gimana, warnanya yang gimana, dan seterusnya, pokoknya ribet lah. Tapi setelah akhirnya diterangkan secara detail, lengkap, dan sapi seperti itu ditemukan, mereka akhirnya melaksanakan juga. Disembelih sapi itu. Apa yang terjadi? Kata Allah, faqulna idribu bi ba'diha. Pukulkan sebagian daging sapi tersebut ke kuburannya. Ke kuburan orang yang menjadi korban pembunuhan itu. Dikuburkan, ada apa dipukulkan? Jangan ditanya bagian apa dari daging sapi yang dipukulkan. Apa pahanya, apakah kepalanya, buntutnya. Jangan. Sebab Allah tidak menerangkan, Nabi SAW tidak menjelaskan. Sudah. Pokoknya fadribuhu bi ba'diha. Apa yang terjadi? Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Yang terjadi setelah itu ternyata mayit itu bangkit dari kuburannya. Setelah dikuburkan, hidup lagi. Allah menyatakan demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya agar kalian berfikir. Lalu apa yang terjadi? Si mayit tersebut menunjuk orang yang membunuhnya. Lalu setelah itu kembali ke kuburannya, kemudian kembali mati seperti sedia kala. Ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga tentang orang-orang, ribuan orang yang dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah ribuan orang mati oleh Allah dihidupkan kembali, utuh seperti sedia kala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Kata Allah, Alam tara ilal ladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Inna allaha ladhu fadlin ala nas walakinna aktharan nasi la yashkurun.
Apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari negeri mereka berjumlah ribuan orang karena takut mati. Mereka berbondong-bondong pergi mengungsi karena takut mati, nggak mau berperang untuk mempertahankan negerinya. Karena apa? Takut mati. Minimal takut terluka, tidak mau darahnya tertumpah. Apa kata Allah? Faqala lahumullah mutu. Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Mereka pergi karena takut mati, oleh Allah dimatikan. Lalu setelah mati semuanya berjumlah ribuan. Tsumma ahyahum. Allah menghidupkan kembali mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah memiliki karunia atas manusia, bagi manusia. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, tapi sayang, kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur. Ini kasus yang ketiga di mana Allah Azza wa Jalla mematikan orang dalam jumlah ribuan, lalu setelah itu dihidupkan kembali. Nih kasus keempat lebih ajaib lagi. Kalau tadi mungkin jasadnya masih utuh, yang tadi di zaman Nabi Musa yang korban pembunuhan sudah dikuburkan tapi belum lama jasadnya masih utuh, tulang belulangnya masih utuh, jadi agak masuk akal kalau hidup lagi. Oke, kita ambil contoh keempat. Tentang orang yang melewati sebuah negeri yang gersang. Tandus, tak ada air, tak ada kehidupan, tak ada rumput-rumputan, tak ada pohon-pohonan, tak ada makhluk hidup yang ada di sana. Orang itu kemudian mengatakan, bagaimana ya caranya Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Diperlihatkan oleh Allah. Orang itu dimatikan selama 100 tahun. Bayangkan. Ini bukan pingsan ataupun bukan tidur, bukan. Ditidurkan 100 tahun. Mati benar. Cuma dia utuh, tidak hancur. Adapun himar, keledai yang dia bawa sudah hancur. Tinggal tulang belulang yang berserakan. Allah menghidupkan kembali orang itu dan menghidupkan kembali himar yang sudah tinggal tulang belulang tadi. Di hadapan orang itu. Bagaimana si tulang tersebut yang sudah berserakan, terpisah, ada yang patah, ada yang hancur sebagian, nyambung lagi, kemudian membentuk kerangka, kemudian dari tanah bermunculan daging-daging, kemudian membentuk seluruh organ tubuh bagian dalam dari si himar tadi atau keledai tadi, lalu dibungkus dengan kulit. Setelah itu celegedeg, si itu himar bangkit kembali dan hidup lagi di hadapan orang itu. Kisah ini diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Kata Allah Azza wa Jalla, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير." Kata Allah Azza wa Jalla, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang sudah mati.
Negeri itu gersang, tandus, tak ada tumbuhan, tak ada rumput-rumputan, binatang, apalagi manusia. Nggak ada kehidupan di sana. Sudah mati. Lalu orang itu berkata, bagaimana ya caranya Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah mati ini? Bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati? Sebagai jawaban atas pertanyaan orang itu, Allah matikan orang itu selama 100 tahun. Bayangkan 100 tahun, bukan waktu yang sebentar. Usia kita juga nggak akan mungkin ya sampai 100 tahun. Mungkin saja, tapi umumnya enggak. Umumnya antara 60-70. Yang sudah hampir 60 hati-hati. Zain antum hampir 60 hati-hati. Tapi ajal mah tidak oleh umur ya. Ada yang sudah 70 masih segar bugar. Ada yang baru 30 sudah loyo, sudah meninggal, sangat mungkin. Ini dimatikan 100 tahun. Setelah 100 tahun orang ini dihidupkan kembali. Setelah hidup kembali orang ini ditanya, kam labitha, berapa lama kamu tidur? Orang ini menjawab, paling saya tidur sehari atau setengah hari. Serasa barusan. Asa cikeneh gitu ya. Maka diterangkan bahkan kamu tidur selama 100 tahun. Lihat tuh kepada makananmu, minumanmu. Jadi ketika dia datang ke tempat itu membawa makanan dan minuman yang dia simpan di atas binatang tunggangannya, himar atau keledai. Lihat makananmu, minumanmu tidak berubah sama sekali, enggak basi, terhasum, tidak hancur karena kuasa Allah. 100 tahun. Wanzur ila himarik, sekarang lihat keledaimu tuh. Dilihat keledainya sudah tidak ada. Yang ada cuma tulang belulang yang berserakan, tidak ada tengkoraknya yang sudah hancur. Nggak ada. Berarti sudah memang 100 tahun, bayangkan. Mati itu si himar, lalu sudah dagingnya tuh, darahnya, seluruh jeroan-jeroannya, kulitnya sudah dimakan oleh bakteri-bakteri, mungkin akhirnya hancur. Kata Allah, walinaj'alaka ayatan linnas. Kami ingin menjadikan hal ini sebagai bukti kepada manusia. Wanzur ilal idham kaifa nunshizu, perhatikan kepada tulang belulang yang berserakan bagaimana kami menyusunnya. Tsumma naksuha lahma, kemudian bagaimana tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Lalu kami bungkus daging itu dengan kulit sampai utuh kembali sedia kala. Setelah utuh tadi bahasa calegedeg, bangkit dia dari berbaringnya ke posisi berdiri dan hidup lagi seperti sedia kala. Dilihat oleh orang itu dengan mata kepala sendiri. Falamma tabayyana lahu, setelah jelas bagi orang itu bagaimana caranya Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati, yang sudah hancur, tinggal tulang belulang yang berserakan. Dia pun lalu berkata, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuh lihat. Gak ada akal manapun yang bisa menerangkan, menjelaskan keajaiban ini yang luar biasa ini. Hanya menunjukkan kekuasaan Allah. Itu di dunia. Mudah bagi Allah. Maka tak perlu dipertanyakan bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati di akhirat nanti. Di dunia aja sudah dibuktikan. Itu contoh yang keempat. Contoh kelima.
Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah berdoa kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana caranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 260, kelanjutan dari ayat yang tadi. Tadi kan 259, sekarang 260. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ingat ketika Nabiullah Ibrahim berkata, ya Allah perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Allah balik bertanya, qala awalam tu'min, apa kamu belum beriman, kamu belum percaya? Dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, saya sudah yakin. Bala itu artinya ya. Apa bedanya dengan na'am? Kalau na'am jawaban atas pertanyaan yang berbentuk positif. Apakah Anda seorang muslim? Hal anta muslimun? Jawabnya na'am. Tapi kalau pertanyaannya negatif, kalau negatif itu kan artinya ada kata-kata tidaknya ya. Alasta musliman, bukankah engkau seorang muslim? Alas ada bukankah? Jawabnya bukan naam. Kalau naam berarti bukan. Jawabnya bala. Iya, saya muslim. Nah, ini juga pertanyaan negatif. Awalam tu'min, apakah kamu belum percaya? Negatif apa positif? Negatif, karena ada apa? Ada lam, ada belum. Ada kata-kata tidak atau belum. Apakah kamu tidak percaya? Apakah kamu belum percaya? Jawabnya bala, jangan naam. Kalau jawabnya naam berarti belum percaya. Bala, ya saya sudah percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk lebih memantapkan hatiku. Dan ayat ini menjadi dalil tentang bolehnya bertanya tentang sesuatu yang sudah dia ketahui untuk memastikan. Asal bukan untuk menguji, ini orang tahu nggak ya jawabannya. Saya coba deh, kura-kura dalam perahu. Hanya untuk ngetes orang ini, guru ini layak nggak ya, ilmunya mencukupi. Saya tes deh, ini nggak boleh. Tapi kalau ada pertanyaan, tapi pertanyaan ini jawabannya sudah tahu tapi nggak begitu pasti, benar nggak jawabannya begitu. Lalu ditanyakan kembali untuk lebih memastikan jawaban yang benar, boleh. Sebagaimana dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla. Awalam tu'min, apakah kamu ini belum percaya? Dijawab bala, ya saya sudah percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk lebih memantapkan hati saya. Dipenuhi enggak tuh permohonan Nabiullah Ibrahim oleh Allah Azza wa Jalla? Dipenuhi. Allah berfirman, qal khudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilaik thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kata Allah, coba tangkap olehmu 4 ekor burung lalu jinakkan olehmu. Saking jinaknya dimanapun mereka berada dipanggil, entah bagaimana cara memanggilnya ya. Apa dengan sweet atau dengan apa gitu. Itu pasti akan datang kepadamu. Saking jinaknya. Setelah 4 ekor burung tersebut jinak, coba cincang oleh kamu, dimutilasi. Lebih enak dalam bahasa Sunda, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Cincang tuh, dimutilasi tadi. 4-4-nya tuh.
campur baurkan antara satu burung dengan burung yang lainnya, dagingnya, bulunya, tulangnya, darahnya bercampur baur. Tsumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a, lalu sebarkan satu bagian dari tumpukan daging dan tulang tadi di setiap gunung. Saencelo di gunung ini, saencelo di gunung itu, saencelo di gunung yang lain lagi, terus tidak dipisah, tidak disatukan di sebuah gunung, dipisah. Tsumma du'uhun, lalu panggil lagi mereka. Ya'tinaka sa'ya, niscaya mereka itu akan mendatangimu dengan segera. Setelah memang disebarkan di beberapa gunung, dipanggil lagi, datang lagi dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Padahal tadi sudah dibunuh, sudah dicincang, sudah disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang tadi, sudah dimutilasi tadi, sudah dicampur baurkan antara bulunya, dagingnya, darahnya, tulangnya, semuanya. Kembali utuh tanpa ada yang tertukar. Oh, bulu ini harusnya di burung itu, kenapa ada di burung? Enggak. Utuh seperti sedia kala. Dan itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ini kasus yang kelima, di mana Allah Azza wa Jalla menghidupkan kembali burung yang sudah mati, lalu sudah hancur seluruh bagian dari tubuhnya, dan diapakan? Dicampur baurkan satu burung dengan burung lain, dagingnya, bulunya, semuanya. Dan pada saat yang tidak begitu lama, hidup lagi dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Ini kasus yang kelima yang menjadi contoh bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Contoh yang keenam, Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam ini mah bukan lagi menghidupkan makhluk yang sudah mati. Ya, beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati, yang sudah dikuburkan ribuan tahun. Ini ada kuburannya nih. Di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam umpamanya. Sudah hancur seluruh bagian tubuhnya. Dihidupkan lagi oleh siapa? Oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, dan atas izin Allah. Kemudian bangkitlah mayit itu dari kuburnya dan hidup, lalu ditanya oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dan menjawab. Setelah itu, setelah beres, dikembalikan lagi. Bahkan Nabiullah Isa bisa menciptakan makhluk hidup dari benda mati atas izin Allah sebagai salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau mengambil segenggam tanah, lalu tanah itu diemplek-emplek, lalu dibuat berbentuk burung, lalu ditiup, wah, berubah jadi burung beneran, geleber. Itu burung itu apa? Geleber. Artinya terbang dia. Atas izin Allah Azza wa Jalla. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-49, Allah menyatakan, wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lahum min at-tin ka hayati at-tayr fanfukhu fihi fayakunu tayra biidnillah wa ubri'ul akmah wal abras wa uhyil mauta biidznillah. Kata Allah, berkata Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam kepada kaumnya Bani Israel, aku seorang utusan Allah kepada Bani Israel. Aku datang kepada kalian dengan tanda-tanda yang nyata dari Rabb kalian. Apa tanda nyatanya? Mukjizat.
Apa mujizatnya? Anni akhluqu lakum minat tin kahayati thair. Aku bisa menciptakan bagi kalian dari tanah berbentuk burung setelah diemplai-emplai tadi. Lalu berbentuk menjadi burung fa anfukhu fihi. Aku tiup tanah yang berupa burung tadi fayakunu thayran biidznillah, lalu jadilah dia burung atas izin Allah, lalu terbang. Wa ubri'ul akmah wal abras, aku pun kemudian bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Penyakit kulit, penyakit lumpuh, penyakit buta, apakah buta karena kecelakaan atau karena tikudrat. Tikudratnya bawaan dari lahirnya begitu. Itu bisa sembuh lagi. Wa uhil mauta biidznillah, dan aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati atas izin Allah. Ini keenam, bukti yang keenam. Bukti yang ketujuh, sebuah kisah yang masyhur yang oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran berupa sebuah surat yang lengkap dan selalu kita baca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Surah apa itu? Surah Al-Kahfi. Di dalamnya ada kisah yang menakjubkan, kisah Ashabul Kahfi. Peninggalannya itu sampai sekarang ada di salah satu tempat. Sekarang masuk ke dulu disebut negeri Syam. Sekarang masuk bagian dari negara Yordania. Ada, guanya masih ada sekarang. Kuburannya masih ada sampai sekarang. Tulang belulangnya masih ada terlihat sampai sekarang. Ashabul Kahfi. Oleh Allah Azza wa Jalla dimatikan mereka itu selama lebih dari 300 tahun. Tepatnya 309 tahun. Ini diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Falabithu fi kahfihim 300 sinin wasdadu tis'a. Mereka mati di dalam guha mereka selama 300 tahun plus 9 hari. 300 tahun plus 9 tahun, afwan. Plus 9 tahun, jadi 309 tahun. Ini maknanya oleh para ulama 300 tahun atau 309 tahun. Karena kalau 309 tahun bukan mi'atin sinin wasdadu tis'a, 300 tahun ditambah 9 tahun, enggak. Tapi disebutnya langsung aja. 300 wa tis'ah. Tapi ini mah 300 sinin wasdadu tis'a. 300 sinin wasdadu tis'a. Para ulama menyatakan kalau menurut bilangan Masehi 300 tahun. Tapi kalau menurut bilangan Hijri 309 tahun. Anggap 300 tahun minimalnya. Mereka tinggal di gua. Lalu setelah dimatikan selama 300 tahun dibangkitkan lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 12, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada." Kami bangkitkan kembali mereka. Setelah 300 tahun lebih mereka dimatikan. Atau di dalam ayat yang ke-19 Allah menyatakan, "Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum." Demikianlah kami bangkitkan mereka agar mereka saling bertanya satu sama lain. Qala qailum minhum, berkata salah seorang di antara mereka, kam labithtum, berapa lama kamu tidur? Dijawab, qalu labithna yauman aw ba'da yaum.
Kami tidur paling sehari atau setengah hari. Serasa cepat ya, serasa sebentar pada 300 tahun. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Rabb kalian yaitu Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui berapa lama kalian tidur. Padahal ditidurkan atau tepatnya dimatikan. Sampai 300 tahun setelah itu barulah mereka itu dihidupkan kembali. Baru saling bertanya. Nggak pedulilah berapa lama. Akhirnya diutus salah seorang untuk memberi makanan, kan laparnya. Lapar tuh. Bawa uang, cari makanan. Tapi ingat, jangan sampai ada orang tahu. Karena apa? Karena mereka pergi lari bersembunyi di gua ini sebagai buronan. Buronan siapa? Buronan raja penguasa yang jahat yang memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembahnya. Kecuali pemuda Ashabul Kahfi nggak mau menyembah, hanya ingin menyembah Allah, lebih baik lari kabur buron. Makanya hati-hati ya. Selama di jalannya jangan sampai ada orang tahu bahwa ini kita. Waliyatalatlaf wala yush'iranna bikum ahada. Hati-hati kamu. Berlaku lemah lembutlah kamu kepada orang-orang. Jangan sampai ada seorang pun yang mengetahui tentang identitas kita. Bayangkan 300 tahun yang lalu mah, iya rajanya begitu, lalu kan mati rajanya. Kemudian kisah pemuda yang kabur karena tidak mau menyembah ini menjadi melegenda di kalangan masyarakat di sana. Raja yang berikutnya tidak begitu, tidak seperti yang dulu. Jadi tersebar cerita ada pemuda yang dahulu lebih memilih kabur daripada menyembah sang raja. Melegenda itu. Tapi entah di mana itu si pemuda. Nah ternyata setelah 300 tahun kemudian pemuda ini datang ke tengah masyarakat membeli makan, bawa uang dengan uang yang berlaku 300 tahun yang lalu. Sudah nggak laku. Atau jangankan zaman baheulanya. Zaman sekarang saja umpamanya ada orang tua kita yang pernah hidup di zaman Orla. Zaman presiden pertama itu Soekarno. Bawa uang umpamanya sen-senan atau ada ketip-ketipan, 5 ketip, saringgit. Saringgit itu 2,5 perak. Saketip, 5 ketip. Saketip teh, 10 ketip teh, saperak. Masih ingat? Ada uangnya tuh ada. Coba, itu beberapa, nggak sampai 100 tahun yang lalu kan. Saya masih mengalami ketika kecil, ketika sebelum SD gitu ya. Punya uang saringgit, punya uang 10 ketip, punya uang 5 ketip, punya uang saketip gitu ya. Sekarang sudah nggak ada istilah ketip, ringgit. Ya, ringgit ada di Malaysia, tapi beda dengan ringgit di kita. Coba bawa uang umpamanya saringgit dan 10 ketip. Sekarang mau membeli bakso dengan uang itu, kaget ya, uang apa gitu ya. Kalau uang zaman Orba masih bisa ya, Orba kan sudah rupiahannya. Tapi zaman Orba mah paling tinggi pemerintahan Pak Harto terakhir 50.000-nya gambar Pak Harto. Masih bisa mungkin dikenali. Nah, bawa uang. Ini uang apa? Kamu siapa? Ketahuan. Akhirnya legenda pun terbuka. Yang pada akhirnya mereka minta diwafatkan kepada Allah oleh Allah dan oleh Allah dikabulkan, lalu mereka diwafatkan dan tetap dikuburkan di sana. Sampai sekarang kuburannya masih ada. Jadi kalau kita berkunjung ke Gua Al-Kahfi di sana di Yordania, ada tuh dibangun di atasnya itu ada reruntuhan bekas masjid. Tapi sudah nggak ada masjidnya, tapi fondasinya masih ada, bekas-bekasnya kelihatan.
Di sana tulang belulang kuburannya ada 7, tulang belulangnya kelihatan karena memakai kaca. Oh iya tuh ada tulang belulang, ada 7 kuburan. Tapi anjingnya tidak ada. Kuburan anjingnya itu tidak ada. Walhasil ini termasuk salah satu keajaiban dunia. Dan menjadi bukti bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati selama 300 tahun. Ini bukti yang ke-7. Ke-8, kisah yang menakjubkan dari perjuangan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam menumbangkan rezim Fir'aun laknatullahi alaih, dan bagaimana caranya beliau alaihissalatu wassalam mengalahkan ahli-ahli sihir Fir'aun. Sihir itu untuk yang dilakukan oleh para tukang sihir tidak nyata. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Musa adalah sesuatu yang nyata, mukjizat Allah yang bisa mengalahkan kehebatan ilmu sihir Fir'aun. Apa bentuk sihirnya? Merubah benda mati menjadi makhluk hidup. Tongkat kan dari kayu ya. Dilempar berubah menjadi makhluk hidup berupa ular. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 32, fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'batun mubin. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba sang tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Kalau tukang sihir yang mereka lemparkan itu bukan tongkat, tapi tali. Tali kan kecil ya. Tali-tali begitu kecil dilemparkan, hidup berupa ular. Ular-ular kecil. Kalau Nabi Musa kan tongkat dari kayu besar. Begitu dilemparkan menjadi apa? Menjadi ular yang lebih besar. Kemudian ular jelmaan tongkat Nabiullah Musa melalap, memakan, menelan seluruh ular hasil kreasi atau tipuan para ahli sihir. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 45, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Maka Musa pun melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba tongkat itu hidup berubah menjadi ular dan menelan seluruh hasil sihir para ahli tukang sihir. Ahlinya tukang sihir dulu lebih dahulu. Ditantang dulu kan, hai Musa, mau kamu duluan, mau kami duluan? Kata Nabi Musa, kalian duluan. Dilemparkan tali-tali. Berubah menjadi ular yang kemudian akan menyerang Nabi Musa. Nabi Musa asalnya takut, ngegebuk. Tapi Allah memfirmankan kepada beliau, lemparkan tongkatmu. Dilemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular yang lebih besar. Dilalapnya seluruh ular-ular kecil hasil tipuan orang-orang yang menjadi ahli sihir Fir'aun. Lihat, dalam kehidupan di dunia Allah memperlihatkan kepada manusia bagaimana benda mati berubah menjadi makhluk hidup. Ditonton oleh ribuan orang saat itu. Dan ini menjadi bukti mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali orang, binatang, termasuk bangsa jin, termasuk malaikat yang pada hari kiamat hancurnya alam jagat raya mati. Manusia dan jin serta binatang ada yang jauh lebih awal matinya ketika hidup di dunia. Ketika belum kiamat, ketika masih lama kiamat seperti zaman sekarang. Mungkin kiamat masih lama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi banyak orang yang sudah mati. Ribuan tahun yang lalu banyak orang yang sudah mati. Jauh, masih jauh ke kiamat. Hancur sudah tulang belulang juga. Mudah bagi Allah untuk apa? Untuk menghidupkan kembali mereka yang pernah mati. Inilah di antara beberapa bukti akan dibangkitkannya makhluk-makhluk yang pernah hidup di alam dunia lalu nanti mati hancur lebur jadi tanah kembali
dan nanti di akhirat akan dibangkitkan seperti sedia kala. Ini sesuatu yang tidak aneh, sesuatu yang tidak mustahil, mudah bagi Allah, dan Allah telah membuktikan kejadian tersebut di alam dunia. Ya, inilah pembahasan kita di pagi hari ini tentang dihidupkannya kembali orang yang sudah mati di dunia ini pula sebagai bukti betapa mudahnya bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah mati di dunia, nanti di akhirat dihidupkan kembali seperti sedia kala. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Ya, syukron Ustaz atas penyampaian kajiannya di kesempatan pagi hari ini, dan kami buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz. Kami persilakan menghubungi kami di nomor telepon 022 86862637. Sekali lagi bagi yang akan bertanya melalui telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Silakan. Baik, kita bacakan terlebih dahulu kepada pengirim ini Ustaz, pesan singkat. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono. Siap. Mangga. Silakan Pak. Ya, Ustaz, saya mau tanya masalah hal yang Allah sangat mudah untuk menghidupkan hambanya yang sudah mati. Yang saya tanyakan, ya, yaitu apakah orang-orang yang bertanya itu, yang nggak percaya itu nanti sama Allah juga ditanya di akhirat, yang nggak percaya adanya Allah bisa menghidupkan orang kembali itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik Pak Mulyono di Margahayu. Pertanyaannya, kan sekarang ini banyak orang yang tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya hari pembalasan. Ternyata di akhirat setelah hari kiamat mereka dibangkitkan. Pertanyaan, apakah Allah bertanya kepada mereka sekarang percaya atau tidak? Gitu ya maksudnya ya. Taib, barakallahu fiik. Iya. Tanpa harus ditanya pun ya sudah yakin bertanya. Sudah yakin bahwa hari kebangkitan itu ada. Tanpa ditanya. Dan ini oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat. Di antara dalam surah As-Sajdah Allah menyatakan. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tanpa harus ditanya. Langsung mereka ngomong sendiri. Kata Allah, seandainya engkau hai Muhammad melihat ketika orang-orang kafir yang dulu gak percaya adanya hari kiamat. Nakisu ru'usihim inda rabbi, mereka menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah sambil berkata Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami melihat benar kiamat ini ada. Kami mendengar. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami hidup ke alam dunia. Kami akan beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang yakin. Sekarang kami yakin kiamat ini ada, kebangkitan ini ada, dan engkau tuh ya Allah ada ternyata. Dulu mah waktu di dunia diingkari, gak ada Allah, gak akan ada hari kiamat, gak akan ada kehidupan lain selain kehidupan di dunia ini. Ternyata setelah alam jagat ini hancur, ternyata ada kehidupan yang selanjutnya. Yang mereka alami, mereka lihat, mereka dengar, ya pasti yakin. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi tidak harus ditanya.
Allah tidak menyatakan dalam ayat itu, ingat ketika Allah bertanya kepada mereka, apakah kamu sekarang yakin? Tidak. Langsung, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Ya. Demikian Pak Muli, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami undang kembali para pendengar dan juga pemirsa bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz Abu Haidar melalui telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi kami persilakan yang akan bertanya secara langsung. Baik, kita bacakan pertanyaan yang datang melalui pesan singkat Ustaz dari Imam Robbani di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah ada hewan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Barakallahu fiik. Ya, wa fika barakallah. Adakah hewan yang Allah masukkan ke dalam surga? Kalau yang dimaksud hewan tersebut adalah hewan yang pernah hidup di dunia, maka tidak ada. Karena apa? Karena hewan tidak mukallaf. Apapun jenis dari hewan tersebut. Ayam, kucing, kambing, sapi, anjing, dan seterusnya. Ya. Karena mereka apa? Tidak mukallaf. Mukallaf ini tidak dibebani kewajiban dan mereka tidak diciptakan untuk ibadah. Yang diciptakan untuk ibadah hanya dua makhluk. Yaitu apa? Jin dan manusia. Bukankah malaikat juga diciptakan untuk ibadah? Iya, tapi mereka ibadahnya adalah ibadah jabaliyah, bukan ibadah ikhtiyariyah. Ibadah jabaliyah itu ibadah yang memang sudah dijadikan sebagai karakter tabiat yang memang mereka pasti lakukan, tidak bisa tidak. Dan tidak diberikan hawa nafsu, tidak diberikan kelemahan untuk melakukan ibadah tadi. Seperti kita bernafas. Bernafas apakah kita ini melakukannya karena ikhtiar kita? Tidak. Otomatis tidak sadar kan kita ketika bernafas, ketika berbicara, kita nggak sadar bahwa kita sambil bernafas. Apalagi ketika tidur, bahkan ketika pingsan sekalipun bernafas tetap. Itu bukan ikhtiar kita, ya. Nah, demikian pula malaikat dalam melakukan ibadah seperti itu. Makanya karena mereka tidak melakukan ibadah ikhtiariah karena ikhtiar, bukan. Tidak ada hawa nafsu yang menghalangi, tidak ada setan yang menggoda, dan tidak memiliki kelemahan. Kalau kita sholat umpama taraweh umpama 2 jam cangkel pegel, atau tahajud 2 jam cangkel pegel. Saum umpamanya ada lapar, ada haus, ada lemes. Ada keterbatasan, ada kelemahan. Malaikat nggak ada. Wahum la yas'amun. Mereka itu tidak pernah merasa apa? Merasa jenuh, merasa lelah, merasa capek dengan ibadah yang dilakukannya. Kita sujud 10 menit, dah sing sireun atuh. Apa sing sireun tuh? Kesemutan. Ya, nggak bisa bangkit lagi. Malaikat ada yang sejak diciptakan sampai sekarang sampai kiamat sujud terus. Wahum la yas'amun. Mereka itu tidak merasakan kebosanan, kejemuan, kelelahan, atau singsiremen tadi. Nah, mereka ibadah tapi ibadah jabaliyah. Kalau kita ibadahnya ikhtiariyah. Kalau kita ibadahnya karena ikhtiar kita. Ada keinginan untuk tidak ibadah? Ada. Bisa nggak kita mengingkari kewajiban ibadah? Bisa. Kalau malaikat nggak bisa. Ada nggak penghalang berupa hawa nafsu? Ada. Ada nggak godaan setan yang menghalangi ibadah? Ada. Makanya karena banyak godaan, banyak kelemahan, banyak juga gangguan, ya dari internal ataupun eksternal. Tapi kita tetap ibadah. Maka ibadah kita jauh lebih bernilai daripada ibadahnya para malaikat. Walaupun secara kualitas dan kuantitas malaikat jauh lebih hebat ibadahnya daripada kita. Bahkan daripada para nabi. Ibadahnya lebih berkualitas. Takutnya kepada Allah luar biasa. Kesungguh-sungguhannya luar biasa. Itu mah tanpa kendala.
Tanpa gangguan, tanpa godaan, tanpa kelemahan. Kita mah bisa melakukan ibadah walaupun tidak sehebat mereka itu setelah melalui perjuangan yang hebat luar biasa. Ada hawa nafsu, ada godaan setan, ada kelemahan, ada keinginan kepada urusan-urusan dunia. Tapi masih tetap bisa ibadah. Lebih berharga tuh. Ibarat main bola. Satu gol yang kita bikin dengan susah payah karena apa dihalang-halangi oleh lawan. Di sliding kita jatuh ya, ditubruk, di apa-apakan, tapi kita bisa gocek. Akhirnya gol. Hanya satu-satunya dalam waktu 2 kali 90 menit hanya 1 gol. Ya, 2 kali 90 menit main bola teh? 45. 2 kali 45 menit. Udah berubah ya. Nah, itu lebih berharga daripada sejam atau 45 menit bisa menghasilkan 50 gol. Tapi lawannya tidak bereaksi. Kita menggiring bola gitu ya. Ada lawan mau kemana? Mau ngegolkan. Silakan. Tidak dihalangi, malah dipersilakan. Sampai ke depan gawang, kata kiper mau ngapain? Mau bikin gol. Oh silakan, saya menyingkir. Gol. 1 menit 2 gol. Berharga enggak? Enggak berharga. Pelecehan itu ya. Jadi 1 gol dengan perjuangan yang berat jauh lebih berharga. Daripada apa? Daripada 50 gol tetapi tidak ada halangan apapun. Kita main bola aja sendiri ya. Selama 4,5 jam. Gak ada lawan. Atau setiap beberapa detik gol lagi, gol 100 gol. 30 menit. Gak ada harganya itu. Itulah yang membuat ibadahnya manusia lebih berharga, lebih bernilai daripada ibadahnya para malaikat. Walaupun secara kualitas dan kuantitas ibadah para malaikat jauh lebih hebat daripada yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi karena itulah maka manusia yang melakukan ibadah dipahalai. Dan manusia serta jin yang tidak melakukan ibadah diazab. Pahalanya surga, azabnya neraka. Adapun selain jin dan manusia tidak ada yang ke surga. Para malaikat tidak ada yang ke surga. Hewan juga tidak diberikan kewajiban untuk ibadah. Apapun bentuknya. Kalau ada hewan yang memiliki jasa besar. Seperti anjing Ashabul Kahfi. Ada yang jauh lebih besar jasanya daripada itu. Yaitu apa? Kuda-kuda yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika perang. Mereka jihad loh. Lebih capek daripada anjing tadi ya enggak? Apakah kuda-kuda yang ditunggangi oleh Nabi SAW dan oleh para sahabat ketika perang, ke medan perang bertempur. Mungkin ada kuda yang luka dan mati. Ada pasti. Sebab kadang-kadang lawan itu tidak membidik orang karena orangnya lincah gitu. Bidik aja kudanya dulu. Setelah jatuh baru orangnya diserang. Ya enggak? Kudanya mungkin mati. Apakah kudanya itu mati syahid? Karena mati dalam keadaan perang membela agama Islam? Tidak. Karena mereka tidak mukallaf. Karena apa? Karena kalau para binatang yang punya jasa terhadap dakwah dan ibadah yang dilakukan oleh para nabi, oleh para sahabat, oleh para mujahid, oleh orang ahli tauhid, dianggap memiliki pahala dan masuk surga, maka harusnya sebaliknya. Binatang yang tidak punya jasa atau bahkan umpamanya memberi madarat kepada para nabi, kepada para sahabat, para ulama, para mujahidin, mestinya ke neraka. Tapi kan tidak, seluruh binatang dibangkitkan, nanti setelah mereka menyelesaikan urusan di antara sama mereka berupa qisas, mereka dikembalikan jadi tanah. Setelah mereka jadi tanah, kemudian dilihat oleh orang kafir. Orang kafir pun berangan-angan, ya laitani kuntu
turaba. Aduh celaka aku, seandainya aku pun jadi tanah seperti binatang-binatang tadi. Ya. Walhasil kalau binatang yang dimaksudlah binatang yang pernah hidup di dunia. Tidak ada yang ke surga, tidak ada yang ke neraka. Sehebat apapun jasa mereka di dunia kepada orang-orang beriman. Adapun kalau pertanyaan apakah di surga ada binatang? Ada. Seperti yang sudah kita jelaskan, ada binatang tunggangan di surga di pembahasan kemarin ya, Ushul Tsalasah ketika membahas tentang binatang-binatang surga. Wallahu a'lam. Silakan. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum untuk bertanya secara langsung melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Kami silakan yang tadi sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Umu Desi di Cimahi. Silakan Umu Desi. Mau tanya Pak Ustadz. Iya. Seandainya kita sudah sholat subuh, terus kita baca Al-Quran atau mendengarkan kajian live, 6:30 kita sholat syuruk. Apakah itu sudah termasuk sholat duha? Apakah kita nanti sekitar jam 10 boleh lagi sholat duha? Terus pertanyaan keduanya, suami saya punya kakak tiri. Kakak tirinya meninggal. Terus punya suami usia 76 tahun. Karena mereka nggak punya anak, dia pingin diurus sama kita Pak Ustadz. Nah, apakah itu nanti bagaimana saya Ustadz, apakah kan saya bukan mahramnya, sehari-hari di dalam rumah bagaimana begitu Ustadz, usia suami kakak tirinya itu udah 76 tahun Ustadz. Begitu Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik Umu Devi apa Umu Desi di Cimahi. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah sholat syuruk sama dengan sholat duha? Beda. Kenapa? Karena sholat syuruk dikaitkan dengan terbitnya matahari, makanya disebut syuruk. Jadi kira-kira 10-15 menit setelah matahari terbit baru sholat. Jangan pas matahari terbit. Karena itu saat yang terlarang. Itu pertama. Kedua, sholat syuruk dikaitkan dengan sholat subuh berjamaah bersama imam di masjid. Lalu berzikir setelahnya sampai matahari terbit. Setelah itu kemudian sholat 2 rakaat. Pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh secara sempurna. Jadi itu yang membedakan dengan sholat duha. Pertama itu 2 rakaat. Kedua berkaitan dengan syuruknya matahari. Syuruk itu terbit. Nah, ketiga disyaratkan sholat berjamaah di masjid bersama imam. Dan yang keempatnya pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Adapun sholat duha jumlah rakaatnya beda. Ya, boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Dan itu tidak berlaku bagi sholat syuruk. Kedua, tidak berkaitan dengan matahari terbit. Bahkan lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpama jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi SAW menyatakan sholatul awwabin. Awwabin itu sholat duha. Hina tarfadul fisal. Sholat awwabin atau sholat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Anak unta mulai kepanasan itu diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an. Lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Nah, akan tetapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11 karena bekerja atau karena kewajiban atau karena yang lain, boleh dilakukan di awal pagi. Jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit beberapa saat boleh melakukan sholat duha. Boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Dan
Itu waktunya sampai menjelang zuhur. Dan yang terbaik adalah seperti yang tadi diterangkan menjelang tengah hari. Tapi tidak sampai tengah hari. Tapi waktu terakhir untuk sholat duha ya tengah hari tersebut. Nah, ini menunjukkan antara sholat syuruk dengan sholat duha dua sholat yang berbeda dan tidak sama. Ya, itu yang pertama. Pertanyaan kedua. Bagaimana kalau ada lelaki tinggal serumah dengan kita? Kita tuh anggap akhwat mak-mak gitu ya. Tapi lelaki ini bukan mahram. Seperti umpamanya kakak tiri, adik tiri. Apalagi kalau suami dari kakak tiri atau adik tiri. Apalagi ini iparnya. Yang ada hubungan dengan orang tua tersebut suami, nah istrinya jauh lebih jauh lagi hubungan. Jadi yang jelas itu bukan mahram. Nah sekarang ada orang tua yang sudah 76 tahun ya. 76 tahun kemudian satu rumah dengan kita. Apakah mahram? Jelas tetap bukan mahram. Bagaimana apakah boleh membuka aurat dan berdua-dua berkhalat? Tidak boleh membuka aurat. Tidak boleh berdua-dua. Tidak boleh umpamanya bersentuhan. Karena tetap bukan mahram. Tapi kan sudah tua. Mau tua mau muda. Tapi kan sudah tidak ada syahwat. Kata siapa sudah tidak ada syahwat? Kecuali kalau diyakini sudah dikebiri umpamanya. Dikebiri. Walaupun masih muda boleh menampakkan aurat seperti umpamanya terbukanya wajah ataupun kepala rambut di hadapan lelaki yang sudah dikebiri. Sebab Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31 menyatakan awirijal ladina atau laki-laki yang sudah tidak memiliki syahwat terhadap wanita. Ghaira uli irbati minar rijal. Yang tidak memiliki syahwat kepada para wanita dari kalangan laki-laki. Itu sudah sudah dikebiri. Ya, adapun kalau tidak dikebiri, laki-laki walaupun tua syahwat masih ada. Ada enggak lelaki 70 tahun kemudian menikah dengan gadis usia 18 bulan? 18 tahun? Ada ya? Ada. Ada juga gadis yang mau tuh nikah ke aki-aki. Wallahu alam apa motifnya, wallahu alam. Tapi yang jelas ada menunjukkan masih adanya syahwat terhadap wanita. Nah, saya ada kawan, sahabat, salah satu host juga di sini, nggak perlu saya sebut namanya. Punya aki sudah 72 tahun atau apa? Nikah ke gadis. Gadisnya itu juga belasan tahun saat nikah, 18 tahunan gitu ya. Jadi kawan saya ini nyebutnya nenek. Kayaknya 18 tahun. Padahal si nenek ini usianya sepantar anaknya, nyebutnya nenek. Apa yang terjadi? Punya anak. Yang saya tahu berapa tahun yang lalu sudah 2 anaknya. Nggak tahu sekarang berapa. Punya anak. Menunjukkan punya syahwat, punya syahwat. Jadi laki-laki itu masih punya syahwat atau tidak, jangan dilihat dari segi apa? Dari segi umur. Kalau umpamanya seorang laki-laki masih menjaga kebugarannya, umpamanya pola hidupnya bagus, ya, pola makannya bagus, dia hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, menghindari gula, menghindari lemak-lemak, gorengan-gorengan, ya. Kalau toh digoreng pakai minyak zaitun menggorengnya, ya, menghindarkan garam, pakai garamnya garam sehat, ya. Umpamanya garam Himalaya, itu bukan merek kan, jenisnya. Gulanya pakai madu umpamanya ya. Dia juga tidak makan nasi, diganti dengan karbohidrat yang lain yang sehat. Dia juga tidak makan tepung-tepungan dan turunannya. Apapun yang terbuat dari tepung, karena itu katanya tidak sehat juga. Ya, jadi pola makannya sehat, olahraganya terus sesuai dengan kondisi, sesuai dengan usia, tidak terlalu berat tapi terus minimal jogging, lari, bersepeda gitu ya, jalan kaki seperti sehat. Itu 80 tahun masih kuat dan masih ada syahwat.
dan masih bisa melakukan hubungan suami istri. Berdasarkan hal itu tidak dilihat dari segi usia. Tapi ada juga umpamanya pemuda laki-laki, pola hidupnya, pola makannya tidak sehat, ya. Sarapannya cikopi dengan gorengan sapiring habis dengan cikopi sabekong. Sabekong itu satu muk besar gitu ya. Sarapan sudah ya. Terus makanan tuh para ruguh, olahraga tidak, ya merokok, ya suka mabuk, suka minuman beralkohol. Itu mah usia 30 tahun juga sudah rempok, mungkin saja sudah impoten mungkin. Karena semua terakumulasi, melahirkan banyak kendala kesehatan termasuk masalah syahwat, seksual ya dan seterusnya itu bisa terkendala. Mungkin saja 35 tahun di bawah 40 tahun sudah tidak berfungsi. Mungkin saja. Jadi tidak dilihat dari segi usia. Oleh karena itu maka hukumnya sama dengan laki-laki pada umumnya yang bukan mahram. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali ke pertanyaan melalui pesan singkat dari Ummu Hanifah di Cimahi. Assalamualaikum Ustaz. Di bulan ini pahala dilipat gandakan. Mengapa Ustaz? Syukran. Di bulan apa? Di bulan ini. Zulqa'dah berarti. Berarti ya itu bulan haram. Iya, karena bulan haram. Dan bulan haram adalah bulan yang dihormati, di mana si pahala dari semua amalan itu diapakan? Dilipat gandakan. Kenapa? Ya dari sononya demikian. Sebaliknya dosa juga dilipat gandakan. Maka jangan berbuat dosa di bulan haram. Tapi tidak berarti nanti kalau mau berdosa mah di luar bulan haram sajalah gitu ya. Kemarin tuh waktu sebelum Ramadan umpamanya ya. Silakan berdosa, nggak begitu. Tapi wanti-wanti saja. Jadi kalau ditanya kenapa, sebabnya begitulah ketetapan syariat. Itu sama saja dengan kenapa bulan amal ibadah pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Kenapa ibadah sholat malam di Lailatul Qadar dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan? Ya, itu sama pertanyaan. Karena dari sononya Allah yang menetapkan hal tersebut bagi kita. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan tadi yang menelpon yang sudah masuk, barangkali sudah diangkat. Halo. Oh, sudah putus. Kami silakan yang akan bertanya melalui telepon bisa dicoba kembali masuk. Baik, sambil menunggu kami bacakan dari Abu Hanan di Baros Cimahi. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin. Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang yang memperlihatkan kesolehannya kepada keluarga atau anak-anaknya dengan tujuan supaya ditiru anak-anaknya? Apakah ini termasuk riya? Barakallahu fiik. Ya, wa fika barakallah Abu Hanan di Baros Cimahi. Boleh nggak memperlihatkan amal baik, amal soleh dengan niat untuk ditiru? Bukan boleh, tapi bagus. Tanpa ada keinginan untuk dipuji. Agar ditiru sekaligus dipuji. Nah, sekaligusnya ini yang nggak bagus. Agar ditirunya bagus. Ya, dan kadang-kadang seseorang harus melakukan itu untuk memperlihatkan keutamaan dari amal tersebut di hadapan orang awam lalu ditiru oleh mereka. Lalu masuk ke dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa orang yang memberi contoh amalan kebaikan dalam Islam, maka dia memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Pahala orang yang mengikuti tetap utuh, tapi kita memperoleh pahala
Selain pahala untuk amalan kita, juga pahala dari orang-orang yang mengikuti amalan kita. Jadi keuntungannya berlipat. Dan ini sangat masuk akal di dalam urusan dunia juga, ya. Ini berlaku umpamanya orang menciptakan satu kreasi lalu didaftarkan sebagai hak cipta. Orang-orang yang memakai hasil karya kita, apakah kita dapat royalti? Enggak? Iya, dapat. Baik dalam perkara yang baik ataupun yang buruk. Yang buruk contohnya apa? Ngarang lagu. Pengarang lagu. Apakah dia dapat royalti enggak dari setiap nyanyian yang dinyanyikan oleh para biduan yang mengkomersialkan lagunya? Iyalah. Dapat ya. Direkam, rekamannya dijual. Dapat royalti si penciptanya? Dapat. Meren kan begitu ya? Iya. Itu dalam urusan dunia. Akhirat lebih lagi Allah lebih pemurah, ya. Lebih pemurah lagi. Jadi ya, untuk memberi contoh agar orang mengikuti bukan hanya boleh tapi bagus. Adapun kalau ada embel-embel sekaligus agar dipuji, agar disebut orang soleh, maka ini yang tidak boleh. Apalagi hanya itu. Kenapa saya melakukan ibadah di hadapan orang-orang? Siapa tahu ada yang muji lalu langsung munduh mantu kita. Nah itu mah tidak ikhlas atau riya, ya. Jadi dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.